pada kesempatan ini kita akan mengupas mengenai informasi umum lah. Apa-apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk mendaftar beasiswa unggulan ini dan bagaimana sih alur pendaftaran dari beasiswa unggulan ini. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, ikuti terus kita sampai video ini selesai. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizwandi di channel yang sama, Rizwandi Official. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini. Berarti Anda adalah sekian dari banyaknya orang pencari beasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas informasi atau mengupas lebih dalam lagi mengenai beasiswa Kemendikbud, beasiswa unggulan Kemendikbud ya. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya bersama Ketua Beasiswa Unggulan Wilayah atau Regional Sulawesi Tengah. Nah, langsung saja kita berkenalan dengan kakak yang berada di samping kiri saya ini. Silahkan kak, perkenalan. Halo semua, perkenalkan nama saya Syahrul Ramadan. Saya merupakan mahasiswa aktif di program studi pendidikan fisika angkatan 2017. Dan sekarang saya sebagai Ketua Beasiswa Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah dan saya merupakan awardee beasiswa unggulan Batch 1 2018. Nah, jadi kakak yang berada di samping kiri saya ini adalah Syahrul Ramadan yang merupakan Ketua Beasiswa Unggulan Kemendikbud Chapter Palu atau Regional Palu lah. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, kak, apa sih itu beasiswa unggulan Kemendikbud? Pada kesempatan ini kita akan mengupas mengenai informasi umum lah. Apa-apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk mendaftar beasiswa unggulan ini dan bagaimana sih alur pendaftaran dari beasiswa unggulan ini. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, ikuti terus kita sampai video ini selesai. Nah, kak, yang pertanyaan pertama nih, apa sih sebenarnya itu beasiswa unggulan, kak? Kalau boleh tahu? Ya, baik. Beasiswa unggulan itu merupakan beasiswa yang diberikan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk putra-putri atau mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi dan unggul. Nah, di sini dalam kategori unggul itu bukan berarti harus bisa dalam akademik maupun non-akademik, tapi dia mampu yang berusaha untuk meraih asa dan mampu mengejar mimpi mereka, seperti itu. Nah, beasiswa unggulan sendiri ini kak setiap tahunnya itu buka pendaftarannya atau apply pendaftaran atau open pendaftaran itu biasanya berapa kali dalam setahun, kak? Ya, baik, kalau soal apply beasiswa unggulan itu di angkatan saya sendiri itu ada batch 1 dan batch 2. Namun pada saat di 2019 kemarin itu hanya ada satu batch. Nah, insya Allah di tahun 2020 nanti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia khususnya untuk beasiswa unggulan akan membuka batch 1 dan batch 2. Dan batch 1 itu akan dibuka di awal Maret nanti insya Allah kalau tidak ada halangannya. Kemudian batch 2 itu akan dibuka awal Juli. Nah, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa unggulan Kemendikbud ini tahun 2020, nah pada batch 1 nanti akan buka insya Allah awal Maret. Nah, pada saat batch 2 nanti akan buka lagi Juli. Ya, awal Juli. Nah, ada pertanyaan sedikit jawaban dari kakak yang mengganggu tadi. Nah, pada saat tahun 2018 itu buka dua, yaitu batch 1 dan batch 2. Nah, kemudian pada tahun 2019 itu hanya batch 1 saja. Nah, apa sih kak biasanya kendala ya atau faktor yang mempengaruhi sehingga biasa setiap tahunnya buka 2 kali, setiap tahunnya bisa hanya 1 kali? Apa sih kak faktor yang mempengaruhi? Ya, baik, kalau soal buka pendaftaran batch 1 dan batch 2 untuk beasiswa unggulan itu yaitu mungkin pada saat sistem pengelolaan di beasiswa unggulan itu ada mengalami kendala atau bisa jadi pergantian birokrasi yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pengelola beasiswa unggulan, sehingga hal tersebutlah yang menghambat proses pendaftaran beasiswa unggulan. Karena sebelumnya juga sebelum pendaftaran dimulai diiming-imingkan bahwa 2019 itu ada batch 1 dan batch 2. Tapi karena ada kendala internal yang kita tidak bisa tahu apa maksud dan tujuan dari kendala tersebut, yang membuat beasiswa unggulan itu hanya diberikan 1 batch saja untuk 2019, seperti itu.
Nah, di dalam beasiswa unggulan ini Kak, ada 3 kategori atau ada 3 jenis beasiswa. Yang pertama beasiswa beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Yang kedua beasiswa untuk daerah 3T. Nah, yang ketiga itu sendiri adalah beasiswa untuk pegawai Kemendikbud itu sendiri. Nah, dari ketiga jenis beasiswa ini Kak, apa sih perbedaan dari ketiga jenis beasiswa ini? Ya baik, kalau soal perbedaan dari ketiga jenis ini, yang pertama di sini kita hanya akan membahas mengenai beasiswa masyarakat berprestasi dan beasiswa golongan 3T. Nah, kalau untuk pegawai Kemendikbud itu lain lagi bagaimana proses pendaftarannya dan bagaimana alurnya. Nah, karena kita sebagai mahasiswa, maka kita akan membahas yang namanya beasiswa unggulan jalur berprestasi dan beasiswa unggulan 3T. Nah, kalau untuk beasiswa yang jalur berprestasi itu diperuntukkan untuk mahasiswa yang memang unggul dalam akademik maupun non akademik dan dikategorikan kabupatennya itu termaksud kabupaten maju. Nah, tapi untuk yang 3T itu termaksud mahasiswa yang berprestasi juga, tapi dilihat itu Kak, biasa dijelaskan kepada teman-teman 3T itu nah, apa sih Kak? kalau 3T itu yaitu tertinggal, terdalam dan terluar. Nah, kata kasarnya itu bahwa 3T itu masih kategori daerah yang berkembang. Nah, makanya daerah yang berkembang itulah harus diperuntukkan beasiswa bagi pemuda-pemudi yang ada di daerah tersebut supaya mereka mampu mengembangkan potensi mereka dan menjadi pemuda-pemudi yang unggul. Makanya beasiswa unggulan itu merupakan suatu wadah yang diberikan kepada pemuda-pemudi daerah seperti itu untuk golongan 3T, dan masyarakat berprestasi itu yaitu tadi yang unggul dalam akademik maupun non akademik seperti itu. Di beasiswa unggulan Kak, seperti beasiswa lain kan biasa ada program prioritas atau program studi prioritas yang diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa ini Kak. Nah, apakah di beasiswa unggulan Kemendikbud ini sama? Ada juga program prioritas yang harus diprioritaskan kepada si penerima? Ya, kalau di beasiswa unggulan sendiri itu ada kategori atau prioritas yang harus diperuntukkan untuk calon penerima beasiswa unggulan. Yang pertama itu adalah pendidikan, yang kedua teknologi, yang ketiga itu matematika dan ilmu pengetahuan alam, yang keempat itu ada FISIP kalau nggak salah ya. Pokoknya itu ada kategori-kategori sendiri yang diperuntukkan oleh beasiswa. Nah, yang saya tahu pada saat ini kategorinya itu hampir 12 atau 13 kategori. Jadi teman-teman yang mau mendaftarkan diri sebagai beasiswa unggulan atau calon awardee beasiswa unggulan, jangan terhalang mengenai prioritas dari pembiayaan dari Kemendikbud itu sendiri, karena bisa jadi kalian mendapatkan atau salah satu dari golongan prioritas itu seperti itu. Nah, kita akan beranjak lagi ke persyaratan pendaftaran BU. Pasti banyak teman-teman semua ini bertanya-tanya sih, apa sih yang harus dipersiapkan, apa saja sih yang harus dipenuhi untuk mendaftar beasiswa unggulan ini? Boleh Kak diberikan informasi kepada teman-teman semua apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk beasiswa unggulan ini? Nah, kalau di beasiswa unggulan itu ada 3 tahap. Pertama itu pelengkapan administrasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga penandatanganan kontrak. Nah, di tahap yang pertama yaitu administrasi ada beberapa berkas yang harus dilengkapi. Yaitu yang pertama kita harus apply dulu atau buat akun. Nah, itu alurnya seperti itu, kita buat akun dulu. Nah, ketika sudah dibuat akun nanti ada aktivasi akun melalui email kita. Nah, setelah itu kita akan melihat bagaimana prosedur perlengkapan berkas yang harus dilengkapi di akun BU itu sendiri. Nah, di perlengkapan berkas yang ada di akun BU itu sendiri, pertama data diri. Nah, di mana data diri itu mencangkup seluruh biodata diri kita, kemudian KTP, kartu keluarga, pas foto dengan kartu mahasiswa. Nah, untuk di data orang tua, itu di data orang tua berarti dia itu mencangkup data orang tua dan wali kita. Nah, di situ juga termaksud kategori ada berkas tambahan seperti luas rumah, rekening listrik dan lain sebagainya. Kemudian di sekolah terakhir atau sekolah terakhir itu ada juga mencangkup ijazah kita, nilai raport kita, kemudian prestasi, kemudian tahap yang ketiga atau berkas yang keempat itu ada yang namanya prestasi yang pernah diraih. Nah, prestasi yang pernah diraih itu dalam bentuk sertifikat atau piagam penghargaan yang pernah kita raih. Nah, jadi
dalam konteks ini itu merupakan suatu penghargaan yang benar-benar kita raih. Nah, selanjutnya itu ada juga yang namanya proposal dan esai. Nah, di dalam beasiswa unggulan, proposal dan esai itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Nah, mengapa? Karena di situ kalau di esai sendiri itu ada mendeskripsikan diri kita mengenai apa yang sudah tema yang diberikan oleh beasiswa unggulan itu sendiri, kemudian kita cantumkan tema tersebut dengan deskripsi diri kita. Nah, kemudian ketika tahap administrasi atau pengumpulan berkas dinyatakan lolos, maka ada yang namanya tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara tersebut dilihat apakah esai yang kita tulis itu sesuai dengan apa yang kita ditanyakan pada saat wawancara. Nah, ketika sudah dinyatakan lolos selesai mengikuti 2 tahap tersebut, maka ada yang namanya tanda tangan kontrak. Nah, di tanda tangan kontrak tersebut kita sudah resmi menjadi awardee beasiswa unggulan, seperti itu. Nah, kita akan beralih ke proposalnya, Kak. Di proposal ini kan ada beberapa yang harus dilengkapi dalam isi proposalnya. Salah satunya adalah mendeskripsikan diri. Nah, tema pada saat proposal ini atau pembuatan esai ini setiap tahunnya itu berbeda atau tetap sama, Kak? Ya, kalau dari tema untuk membuat esainya itu sama, aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Itu merupakan, iya, setiap tahun sama. Itu merupakan tema umum. Nah, dari tema tersebut kita sebagai calon awardee akan membuat suatu judul kecilnya. Judul apa yang akan kita angkat untuk membuat esai sehingga kita bisa mendeskripsikan diri kita. Nah, di esai tersebut itu urgentnya bahwa kita harus menceritakan sesuai dengan pengalaman dan jurusan kita dan bagaimana kontribusi kita ketika kita menjadi sarjana nanti. Nah, jadi itu sama kayak karya ilmiah yang kita cetuskan dalam suatu tulisan dengan ide-ide pemikiran kita, seperti itu. Nah, kan dibahas tadi mengenai esai. Nah, persyaratan esai ini kan minimal berapa lembar yang harus dibuat atau minimal berapa slide yang harus diupload pada saat pendaftaran BU ini, kan pasti ada ketentuan-ketentuan begitu, ada, Kak? Pasti. Nah, ketentuannya untuk membuat esai itu dia minimal 3 lembar sampai 5 lembar atau 3 halaman sampai 5 halaman. Nah, itu saja. Nah, Kak, mungkin ini yang terakhir, Kak, pertanyaannya. Mungkin ada tips atau kata-kata semangat untuk diberikan kepada teman-teman calon awardee BU tahun 2020 ini supaya mereka tetap semangat dan berjuang untuk bisa menerima beasiswa ini, Kak. Ada pesan yang ingin disampaikan? Ya, pesan dari saya untuk calon mahasiswa atau calon awardee beasiswa unggulan, yang pertama itu kalian harus berusaha. Karena kalian harus tekankan dan tanamkan di diri kalian bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Nah, mengapa? Karena ketika mampu berusaha, maka usaha yang kalian dapatkan itu juga akan memiliki hasil yang sesuai dengan usaha yang kalian miliki. Dan ingat, Tuhan tidak pernah menukar rezeki seseorang. Jadi ketika kalian belum mendapatkan yang namanya beasiswa unggulan, maka mungkin Tuhan merencanakan rezeki kalian itu seperti bagaimana. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin apply beasiswa unggulan, tetap semangat dan jangan khawatir. Kita sebagai awardee beasiswa unggulan akan membimbing kalian dari proses pendaftaran dan insya Allah sampai tanda tangan kontrak, seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin sekian wawancara saya bersama Kak Syahrul Gunawan yang merupakan Ketua Beasiswa Unggulan Kemendikbud wilayah Palu atau chapter Palu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa ini, mulai dari sekarang dipersiapkan berkasnya karena akan apply pada bulan Maret untuk batch 1-nya dan batch 2 akan apply pada bulan Juli. Nah, bagi teman-teman semangat untuk mendaftar beasiswa ini. Saya Rizwandi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang semua yang sudah menonton channel ini. Saya akhiri ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.